Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 7 tugas manajemen pemasaran yang akan melakukan presentasi mengenai tugas yang ada, yaitu berkenaan dengan studi kasus mengenai perusahaan IKEA. Jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa pemaparan yang akan kita jelaskan. Di sini kelompok 7 kami ada 5 orang. Salah satunya saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Kutub. Kemudian ada teman saya Diva, terus Junjung, Winda, dan Niam. Dari tugas ini kami akan memaparkan mengenai apa itu perusahaan IKEA dan beberapa macam pemaparan yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan mengenai IKEA didirikan kapan, kemudian yang kedua produk-produk apa saja yang diproduksi oleh IKEA serta desain apa yang dikembangkan oleh perusahaan IKEA. Kemudian ada juga inovasi dan strategi yang dikembangkan oleh perusahaan IKEA. Selanjutnya juga ada bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan IKEA. Dan yang terakhir akan ada jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam studi kasus yang ada. Langsung saja mempersingkat waktu, saya sebagai moderator mempersilahkan kepada teman saya yang akan disampaikan oleh Diva. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lintang Azara dengan nomor induk mahasiswa 2019 041 0448. Di sini saya akan membahas pertanyaan seputar IKEA. Pertanyaan yang pertama adalah, apa strategi yang dilakukan oleh IKEA yang mampu menjaring konsumen di berbagai pasar? Jawabannya adalah, strategi yang dilakukan adalah dengan mengetahui ciri khas yang ada di masing-masing negara tersebut. Misalnya saja, di Cina, pada saat perayaan Tahun Baru Ayam, IKEA menyimpan 250.000 alas piring plastik yang dicap ayam, yang dipastikan nantinya piring-piring tersebut akan dibeli oleh warga setempat untuk menyemarakan perayaan Tahun Baru Ayam tersebut. Kemudian di Amerika Serikat, banyak pembeli yang membeli vas bunga, yang vas bunga tersebut dijadikan sebagai gelas minum karena selera pembeli di sana memiliki selera dengan gelas yang lebih besar daripada biasanya. Kemudian IKEA juga menciptakan berbagai inovasi tentang vas bunga tersebut. Kemudian yang kedua adalah IKEA mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Misalnya saja di Amerika Serikat, banyak warga di sana yang sangat membutuhkan tempat tidur. Jadi manajer di Amerika Serikat mengubah tatanan IKEA di sana dengan highlight tempat tidur. Maksudnya tempat tidur tuh dibanyakin tempat seperti itu. Jadi di mana-mana tempat tidur, bukan di mana-mana tempat tidur, tapi mungkin lebih menonjolkan produk tempat tidur tersebut agar warga juga tertarik masuk ke dalam IKEA. Kemudian langkah lain yang bisa diterapkan adalah kita menciptakan salah satu produk yang produk tersebut kita keluarkan di bulan-bulan tertentu saja. Jadi banyak konsumen yang menanti-nanti produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa pro kontra penerapan cara berbelanja yang diterapkan oleh IKEA. Menurut kelompok kami, cara berbelanja yang diterapkan di IKEA itu sangat berbeda sekali. Karena pada saat kita memasuki toko, kita tidak diikuti oleh para karyawan-karyawan pada seperti biasanya kita masuk ke tempat-tempat furnitur pada umumnya. Karena di situ kita memilih barang sendiri, kemudian kita juga mengambil barang sendiri di gudang. Jadi kita masuk, kemudian melihat-lihat barang, kemudian jika ada barang yang cocok, kita akan menuliskan kode di sejumlah kertas yang di sana itu sudah Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Winda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari, NIM 2019 04104474. Saya dari manajemen kelas K, kelompok ke-7. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. IKEA terus berinovasi untuk membuat bisnisnya menjadi lebih efisien dengan biaya yang hemat sampai ke konsumen. IKEA juga membuat tata letak tokonya menjadi berkelok-kelok dan satu arah yang membuat pembeli dapat melihat seluruh isi toko tersebut. Tata letak ini juga dapat membuat pembeli secara tidak sadar cenderung melakukan pembelian impulsif. Jadi, karena mereka merasa tidak mau melewatkan suatu barang, mereka langsung memasukkan barang tersebut ke daftar belanja mereka. Di sini mereka juga dapat mencoba barang-barang yang ada di showroom. Setelah mereka merasa cocok, mereka dapat mencatat kode barang tersebut dan mengambil barang yang mereka inginkan di gudang IKEA, kemudian membayarnya di kasir. Setelah itu, pembeli dapat membawa pulang barang mereka dan merakit barangnya sendiri. Hal ini adalah salah satu strategi yang digunakan IKEA untuk menekan biaya operasional dan membuat barang menjadi lebih ringkas sehingga mudah untuk dibawa. Strategi lain yang digunakan IKEA untuk menekan biaya operasional diantaranya yaitu perusahaan membeli bahan dalam jumlah yang besar, mengontrol rantai pasokan, menggunakan kemasan dengan bahan yang lebih ringan. Selanjutnya akan saya berikan waktunya kepada Saudara Junjung. Nama saya Junjung Utama. IKEA sendiri didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad yang berusia 17 tahun pada saat itu dari Swedia. Nama IKEA berasal dari inisial Kamprad yaitu Ika dan huruf pertama dari pertanian Elmtarid dan desa Agunarid di mana dia tumbuh yaitu E dan A. Selama bertahun-tahun, perusahaan tumbuh menjadi perusahaan retail besar di sektor perabotan rumah tangga dan fenomena budaya global, menginspirasi Business Week dan disebut sebagai one stop sanctuary for goodness. Dan yang terakhir, pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudara Nian. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mas Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Niam dari kelas K Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang IKEA. IKEA dikenal dengan strategi pemasarannya yang unik, yang membantu mengenalkan toko dan brand mereka ke pelanggan. Mereka menjalankan strategi marketing yang mengundang pelanggan untuk menjadi ambasador, di mana mereka akan tinggal di toko IKEA selama 3 hari penuh sebelum dibuka. Dan mereka juga bisa mendapatkan hadiah jika mengikuti acara tersebut. IKEA telah berkembang menjadi perusahaan furniture terbesar di dunia dengan sekitar 350 toko di 43 negara dengan pendapatan mencapai kurang lebih 27,9 miliar dolar. Atau kisarannya bisa mencapai 36 miliar dolar di tahun 2013. Mayoritas penjualan masih berasal dari Eropa, tetapi perusahaan memiliki rencana yang agresif yaitu untuk memperluas merek mereka lebih jauh ke arah Asia, India, dan Amerika Serikat. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Ingin menutup acara yang telah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kami dari kelompok 7 ada salah, kami mohon maaf. Yang terakhir kalinya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.